Halo adik-adik sekolah seminggu semua. Halo. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke. Wah, gitu dong ya. Kita harap semua juga adik-adik di rumah semua, dimanapun kita berada, tetap dalam keadaan baik dan sehat dan sukacita. Terutama ya, kita selalu mau menjaga diri kita lewat semua yang kita lakukan, apakah itu di rumah, apakah itu di luar rumah, agar kita tetap dapat fit dalam aktivitas kita dan segala yang kita lakukan. Nah, kira-kira kita tahu nggak apa mau dilakukan sekarang ini? Tentu tahu dong ya, kita mau ibadah anak sekolah minggu. Nah, sebelum kita ibadah anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, apa biasanya yang mau kita siapin? Nah, ibu-ibu gimana dong? Apa yang biasa kita siapin sebelum kita ibadah? Siapkan dirinya. Iya, siapin diri yang pertama. Yang kemudian? Ya, Ibu Rio? Alkitab, ya persiapkan diri ya seperti sudah mandi ya, udah sarapan. Perlengkapan untuk ibadah ya seperti Alkitab. Terus Perlengkapan. Persembahan. Itu ya. Ada lagi nggak yang mau dikatain? Mau diomongin? Gak ada ya? Oke, adik-adik sekolah minggu, semoga ibadah kita bermanfaat untuk hari ini ya. Selamat beribadah, dadah. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik sekolah minggu semua, apa kabarnya? Luar biasa ya, tetap sehat selalu ya, tetap dalam sukacita. Seperti biasa ibadah minggu kita pada minggu ini 6 September 2020, kita akan awali dengan mempersiapkan diri. Dan sebelum kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari kidung pujian, Ku masuki gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Kita bangkit berdiri di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus anakmu, kami berdoa memohon Tuhan pada pagi hari ini Engkaulah kiranya yang menyertai kami dalam ibadah kami, dan lewat firman-Mu berikanlah kepada para hamba-hamba-Mu yang melayani semangat dalam memberitakan firman-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu dan anak-anak-Mu ini ya Tuhan semakin sempurna, dan kuatkanlah kami untuk mengikut Engkau di dalam iman, agar kami bertekun dan terus haus akan firman-Mu dan haus bersekutu dan memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Hukum Taurat yang menjadi hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Tita yang ke-10. Mari kita sama-sama menghafalkannya di tempat kita masing-masing dan mengucapkannya 2, 2, 3, 3 ya. Tita yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Pujian. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk mengaku segala dosa-dosa kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha kasih kepada kami orang yang hina ini dan orang yang berdosa ini. Kami memohon dan datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami menyesal karena kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, atas mana kami sepatutnya kena hukum-Mu. Ya Tuhan,
Engkau masih panjang sabar kepada kami, dan kami masih tidak binasa karena belas kasihan-Mu kepada kami. Tuhan, hapuskanlah dosa kami karena darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang telah dicurahkan di Golgota bagi kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Allah setelah pengakuan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita untuk bulan September diambil dari kitab Lukas 14 ayat yang ke-13. Sekali lagi, diambil dari kitab Lukas 14 ayat yang ke-13. Jika sudah dapat, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. 2, 2, 2, 3, 3. Ya, Lukas 14 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Sekali lagi, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi ayat hafalan kami untuk bulan September ini. Engkaulah Tuhan yang memberikan semangat dan kepada kami Tuhan, agar kami senantiasa mengingatnya, dan ini dapat menjadi terang bagi hidup kami dan jalan terang bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Marilah kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari kidung pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kedamaian. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kedamaian. Marilah kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita.
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta minggu kita untuk minggu ini. Yang pertama, dihimbau kepada adik-adik sekolah minggu semua agar melaksanakan ibadah anak sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Yang kedua, bagi adik-adik sekolah minggu yang melaksanakan ibadah anak sekolah minggu di rumah, kita tetap melakukan dan melaksanakan menyerahkan persembahan kita. Dan persembahan yang telah kita berikan setelah ibadahnya dapat diserahkan kepada orang tua, dan orang tua kami dapat mengantarkannya ke gereja untuk diwartakan di ibadah minggu gereja kita. Yang ketiga, ibadah anak sekolah minggu kita dapat dilihat di YouTube Panduan Ibadah Anak Sekolah Minggu HKBP Penarik setiap minggunya. Dan terakhir, tetap menjaga kesehatan, tetap giat belajar di rumah, dan tetap tekun di dalam doa. Demikian warta minggu kita. Semoga kita tetap di dalam sukacita. Shalom. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari kidung pujian Tak Usah Ku Takut.
Kita berdoa. Bapa yang di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Jamah hati kami agar kami dapat menyambut firman-Mu dengan sukacita dan dengan iman kepercayaan yang teguh. Ini doa kami ya Tuhan, sertailah kami, damai sejahtera-Mu lah memelihara kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu semua, firman Tuhan yang menjadi firman untuk ibadah minggu kita pada kali ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kita baca di dalam hati dan di rumah kita masing-masing. Saya akan baca dari sini dan beginilah firman Tuhan. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sekali lagi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semua, sungguh firman Tuhan yang luar biasa. Ya, sungguh firman yang luar biasa karena apa? Karena lewat kitab Mazmur pasal yang ke-91 ini kita diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang menjadi tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita. Nah, pernah enggak ketika kita melihat film perang atau mungkin film-film kerajaan? Pasti pernah ya adik-adik sekolah minggu ya. Setiap biasanya itu pada umumnya ketika kita melihat ada kerajaan, pasti setiap kerajaan punya raja. Dan bangsa atau rakyatnya pasti selalu tinggal di dalam benteng perlindungan dan benteng pertahanan mereka. Apa fungsi dari benteng dan kubu pertahanan itu? Ya, tentu adik-adik sekolah minggu untuk melindungi seluruh pasukannya, seluruh rakyatnya dan rajanya dari serangan para musuh. Nah, itu sebabnya peran dari sebuah bangunan yang berbentuk benteng pertahanan itu amat penting. Karena ini bukan bangunan yang dibangun secara asal-asalan dan dibangun secara main-main, tetapi dibangun dengan benar-benar memikirkan bagaimana tingkat keselamatan dari orang-orang yang tinggal di dalamnya agar tidak mendapat celaka dari serangan musuh yang datang dari luar. Nah, adik-adik sekolah minggu, ini juga diingatkan kepada kita bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah sebagai tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Kita akan aman tinggal di dalam Tuhan dan jauh dari celaka, jauh dari kebinasaan, jauh dari serangan para musuh, terutama para iblis dan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin membinasakan dan ingin menghancurkan kita. Karena kita punya Allah yang maha kuasa dan kita punya benteng pertahanan yaitu Tuhan perlindungan kita. Nah, biasanya ketika kita mengalami sebuah musibah, ketika kita sedang diserang oleh musuh-musuh kita, kemana kita biasa mengadu? Ya, adik-adik sekolah minggu ya,
Ada itu anak-anak sekolah minggu itu, ada anak-anak sekolah atau anak-anak kecil ketika dia punya masalah, ketika dia sedang mengalami serangan dari orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang memusuhi dia, itu biasanya akan mengadu ke orang tua. Nah, mengadu ke orang tua, terus orang tua atau mungkin akan berusaha untuk memberikan semangat dan juga perlindungan kepada anaknya. Ada itu ketika ada orang yang sedang dalam masalah di lingkungan kita. Biasanya ketika dia punya masalah, apakah dia kecurian rumahnya, kebongkaran rumahnya, kecopetan di jalan, atau mungkin sedang dikeroyok oleh orang-orang tidak dikenal, atau mungkin sedang dibenci oleh orang-orang lain, dia akan melapor ke polisi, dia akan melapor ke Pak Tentara TNI. Nah, ada banyak tempat melapor, tetapi ada satu tempat kita yang menjadi pertahanan kita, menjadi perlindungan kita yang sejati. Siapakah itu? Allah kita, Tuhan kita yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang menjadi perlindungan pertahanan kita dan kemenangan kita. Dan bahkan Tuhan datang hadir kepada kita lewat anaknya Yesus Kristus bukan hanya sebagai tempat perlindungan dan pertahanan kita. Bahkan Tuhan Yesus kita juga telah memenangkan kita. Dia telah menangkan kita dari perbudakan dosa. Dia telah menangkan kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik, perilaku-perilaku iri, dendam, perselisihan, suka bertengkar, suka mencuri, suka menipu, suka berbohong, atau perilaku-perilaku jahat, perilaku-perilaku yang tidak baik itu Tuhan menangkan dan Tuhan kalahkan semua itu dari diri kita, sehingga kita menjadi anak yang baik dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan senangi. Nah, adik-adik sekolah minggu, lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, kita diminta ketika kita punya masalah, ketika kita sedang punya sesuatu hal yang sulit, pergumulan yang sulit dalam hidup kita, atau mungkin dari hal-hal lain sebagainya, marilah adik-adik sekolah minggu kita semua untuk tetap bersandar, mengadu, dan meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan akan menangkan kita dan Tuhan akan memberikan upah yang terbaik bagi kita ketika kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan mengandalkan dunia, jangan mengandalkan kekuatan kita dan pikiran kita, tetapi marilah andalkan Tuhan kita, kubu pertahanan kita dan tempat perlindungan kita. Di dalam Tuhan hidup kita akan aman, di dalam Tuhan kita akan beroleh keselamatan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang maha kuasa, tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, Engkau tanamkan itu ke hati kami agar kami selalu bergantung dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan satu-satunya perlindungan kami dan Engkau adalah Allah segala-galanya bagi kami. Inilah doa kami ya Tuhan, menangkan hidup kami dan Engkaulah yang menghantarkan kami ke dalam kemenangan segala cita-cita hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari kidung pujian Bagai Raja Wali sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali,
Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Marilah kita bangkit berdiri dan marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom. Selamat hari Minggu.